Syahida telah menyaksikan sapa Allahu Allah anau bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa kecuali Dia Allah. Wal malaikatu dan beberapa malaikat juga menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ulul ilmi dan orang yang mempunyai ilmu qaiman dengan orang-orang yang menetapi qaiman dengan orang yang menetapi bil qisti dengan adil juga menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah, para malaikat, juga orang-orang yang memiliki ilmu yang menetapi adil menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya Allah ya nyaksikan, malaikat ya nyaksikan, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang selalu menetapi adil juga menyaksikan di bawah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia Allah. Al-Azizu Maha perkasa, Al-Hakimu lagi Maha menghukumi. Inna dina sesungguhnya agama indallahi di sisi Allah iku al-islamu Islam. Di sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanya agama Islam. Alif lam dalam kata al-Islam mempunyai tujuan, mempunyai maksud di bawah hanya Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di hadapan Allah nanti hanya Islam. Kalau hanya Islam, bagaimana dengan agama-agama yang lain? Ya, berdasarkan ayat ini, di agama selain Islam oleh Allah tidak dianggap agama. Di syariat yang diberlakukan oleh Allah mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu sama. Di syariat Islam. Hanya syariat Islamnya itu yang beda-beda. Jadi kalau zaman Nabi Musa dulu ya menggunakan kitab Taurat. Kalau zaman Nabi Isa dulu syariat yang berlaku ya kitab Injil. Sedangkan sekarang untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW, Islam kita syariatnya adalah menetapi Al-Quran dan Al-Hadits. Wa makhtalafa dan tidak berselisih sopo alladzina orang-orang utu yang diberi mereka Alkitab pada kitab, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani. Tidak berselisih, tidak tampak perselisihannya illa kecuali min ba'di ma ja'ahum dari setelahnya datang pada mereka alladzina utul kitab opo al ilmu dimaksudnya Nabi Muhammad yang membawa syariat Al-Quran. Kenapa kok datangnya Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran membuat orang-orang ahli kitab berselisih? Bahuyan, karena dengki bainahum di antara mereka. Orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani tidak tampak perselisihannya. Ya, artinya sebenarnya sebelum ini mereka sudah berselisih. Namun perselisihan di antara mereka itu makin tampak setelah datangnya ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Di perselisihan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani itu tampak ketika ilmu, maksudnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad datang pada mereka. Karena kedengkian di antara mereka. Sebab mereka dengki, kenapa yang dijadikan Rasul, yang dijadikan Nabi kok bukan golongannya, tapi Muhammad yang orang ummi, yang orang
uh, Quraisy, bukan orang Bani Israel. Sehingga karena mereka dengki itu, sehingga sebagian di antara orang ahli kitab ada yang kemudian iman pada Nabi Muhammad dan Al-Quran, sebagian lagi ada yang tidak mau iman terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran. Bukan berarti setelah datangnya Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran, orang-orang ahli kitab baru berselisih, bukan. Jadi sebelum itu mereka sudah berselisih, tapi makin tampak perselisihannya, makin tampak mana yang iman betul dan mana yang tidak, setelah Nabi Muhammad datang dengan membawa Al-Quran. Waman, dan barang siapa yakfur yang mengkufuri dia bi ayatillah, pada beberapa ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku sari'ul hisabi, cepat menghisapnya. Dan barang siapa yang mengkufuri ayat-ayat Allah, termasuk ayat Allah adalah Nabi Muhammad yang datang dengan membawa Al-Quran, kok tidak diimani, berarti itu namanya mengkufuri ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah itu cepat menghisapnya. Ya, artinya orang itu akan dihisap oleh Allah. Orang itu akan menerima pembalasan amalannya. Jadi karena tidak mau iman terhadap ayat-ayat Allah, ya pastinya tentunya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, para warga jamaah yang saya hormati, kita bersyukur sekali pada kesempatan ini, di alhamdulillahirabbil alamin, jazahumullahu khaira, jazakumullahu khaira. Di saat ini kita sudah berada di dalam agama Islam. Berarti menurut ayat ini, apa yang kita tetapi saat ini itu sudah pas. Di agama yang kita tetapi saat ini adalah agama yang akan diterima besok di hadapan Allah. Hanya saja para warga jamaah yang saya hormati, kalau zaman Nabi dulu yang penting Islam bisa diterima oleh Allah. Untuk saat ini, bahkan sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau sudah bersabda, sataftariku ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alihi washabi. Di sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau sudah bersabda, di sesungguhnya umatku, di orang Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok, 73 agama. Dan semuanya masuk neraka, kecuali agama yang satu. Kemudian para sahabat bertanya pada Nabi, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapakah Nabi yang satu itu? Oleh Nabi dijawab, yaitu qala ma ana alihi washabi. Yaitu apa-apa yang saya tetapi dan ditetapi oleh sahabat-sahabat saya. Artinya di agama Islam yang betul-betul diterima oleh Allah, dia adalah agama Islam seperti yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Itu agama Islam yang betul-betul dasarnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memanfaatkan waktu kita untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadits, agar kita bisa mengamalkan isinya Quran hadis, agar kita bisa mengerjakan Islam sesuai dengan syariat Quran hadis. Kalau yang kita tetapi, yang kita kaji, yang kita kerjakan itu betul-betul berdasarkan Quran hadis, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroin lan tadhillu ma tamassaktum bima kitabillahi wa sunnati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya, telah kutinggalkan di kalangan kamu sekalian orang iman dua perkara. Selama kamu sekalian mau berpedoman pada dua perkara itu, mau berpegang teguh pada dua perkara itu, maka tidak akan tersesat. Itu Al-Quran dan Al-Hadits. Termasuk pada kesempatan ini, kita ngaji Al-Quran, karena kita orang Indonesia, kita orang Jawa, kita bukan orang Arab, sementara Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab, sehingga perlu kita kaji. Termasuk ini kita maknai kata per kata, kemudian diterangkan apa kandungan pengertian atau artinya ayat ini,
sehingga kita bisa memahami kemudian bisa mengamalkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan faham dan barokah. Fa in